Wow, anakannya sangat-sangat banyak sekali ya guys. Dan daunnya rimbun, kemudian terhindar dari pelipat daun dan suntep. Karena kita pakai ini nih guys, kombinasi antara insektisida dan pupuk dari pembibitan hingga pindah tanam nih. Kita pakai cara ini nih. Hello guys, welcome back again to my channel Intanio 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya anakan padi kita itu banyak dari sejak dini mungkin ya. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memperbanyak anakan tanaman padi yang efektif dari sejak dini mungkin ya. Ini padi ini udah umur sekitar 20 hari ya. Ini anakannya sudah begitu banyak ya. Karena memang kita sudah aplikasikan insektisida yang tepat, kemudian pemupukan yang tepat pada saat pembibitan teman-teman ya. Pada saat pembibitan. Nah, sebelum dipindah tanamkan, belum dicabut benih itu kita sudah aplikasikan insektisida abamectin yang pertama. Yang kedua menggunakan fungisida propinep seperti antrakol. Dan yang ketiga itu kita sudah taburi urea di tempat pembenihan, tempat pembibitan itu kita sudah kasih urea yang banyak. Tapi juga jangan terlalu banyak karena nanti kalau menaburkannya terlalu banyak dan mengempal malah banyak yang mati. Jadi sesuai ukuran saja ya teman-teman. Jadi ketika sebelum dipindah tanamkan, belum dicabut benih itu kita sudah spraykan ya. Sehari sebelum cabut benih itu kita sudah spraykan fungisida dan insektisida ya. Sehingga ketika dipindah tanamkan itu dia terlindungi dari hama-hama penyakit karena dia sudah memiliki kandungan dari insektisida itu sendiri. Kemudian umur 10 hari itu kita memang sudah aplikasikan teman-teman untuk urea ya. Kita sudah taburi urea yang cukup. Jadi ketika dipindah tanamkan dia sudah memiliki kandungan unsur hara yang mencukupi. Sehingga walaupun dia belum dipupuk ya, tanaman padi ini sudah mengeluarkan sudah mengeluarkan anakan yang begitu banyak ya. Dan teman-teman, filosofinya seperti ini ya. Tani host itu mengajarkan dari sejak dini mungkin bagaimana supaya teman-teman itu dapat memiliki hasil panen yang melimpah, yaitu perawatannya memang harus sejak dini mungkin, nggak bisa ditawar-tawar ya. Pada saat pembibitan, kemudian pindah tanam, kemudian masa-masa pemupukan, masa-masa vegetatif itu ya, teman-teman harus memberikan pupuk yang namanya nitrogen dan fosfat. Ini memang harus ya, nitrogen dan fosfat. Dan ketika sudah umur seperti ini, nitrogennya itu jangan terlalu banyak teman-teman ya. Teman-teman sudah bahkan mengurangi total 100% nitrogennya, nggak usah pakai, tapi hanya menggunakan NPK. Jadi nitrogennya itu sekitar berapa itu ya, sekitar 12% ya. Jadi cukup untuk pertumbuhan tanaman padi kita. Kenapa kita tidak menggunakan nitrogen? Karena memang usia seperti ini tanaman padi kita itu rentan terhadap penyakit jamur pada batang dan daun padi ya. Sehingga kita memang sudah antisipasi, kita perbanyak seperti fosfat dan kaliumnya, sehingga dia kebal terhadap beberapa penyakit dan mampu memproduksi anakan yang banyak guys. Kemudian yang selanjutnya teman-teman juga harus memberikan silikat ya. Silika ini dapat mencegah supaya hama-hama itu tidak menyukai tanaman padi kita, termasuk hama tikus. Ya, hama pengerat ini dia tidak suka kalau kita sudah berikan silika ya. Silika di sini ada yang terdiri dari jiawang, kemudian silika itu sendiri, kemudian pupuk tabur seperti Genposka itu mengandung silika 0,10%. Kemudian kalsiumnya itu 31,12%, magnesiumnya 24,74%. Ini sangat bagus sekali ya. Genposka ini sangat bagus, saya rekomendasikan ketika pemupukan sudah yang kedua. Jadi nggak usah menggunakan nitrogen. Nah, sehingga seperti ini nih. Kita sudah uji coba berkali-kali, tanaman padinya itu bisa seperti ini guys, mentes semua. Karena memang kita sudah aplikasikan kombinasi antara insektisida, kemudian fungisida dan pupuk secara tepat.
Masa vegetatif itu memang fosfatnya harus diperbanyak dan nitrogennya. Kemudian masa-masa seperti ini, masa-masa sudah mulai mengeluarkan bulir itu kita sudah berikan fungisida seperti Amistartop, kemudian seperti Polikur, kemudian insektisidanya juga untuk mencegah hama-hama penggerek batang dan wereng sehingga bulir padinya itu terhindar dari belut seperti itu guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.